Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Pendidikan adalah jalan anak-anak Indonesia menuju kesuksesan. Tahun 2019, Menteri Pendidikan Indonesia Nadiem Makarim mengeluarkan program Merdeka Belajar yang dinilai mampu untuk memerdekakan siswa, guru, sekolah, dan orang tua untuk siswa mencapai pendidikan yang terbaik demi masa depannya. Tapi, apakah benar program ini memang diperuntukkan untuk siswa dan baik dampaknya? Saya, Nita Supianti, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Teknologi Sumbawa, akan membahas terkait program yang dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apakah benar Merdeka Belajar akan memerdekakan kita? Saat ini saya sudah berada di rumah narasumber saya, yaitu Ibu Agung Raka, seorang guru di SMK Negeri 1 Alas. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Jadi saat ini kami akan membahas mengenai program terbaru dari Kementerian Pendidikan, yaitu program Merdeka Belajar yang memiliki 4 rencana. Baik Bu, bisa kita mulai diskusinya? Seperti yang kita ketahui bahwasanya Menteri Pendidikan yang baru, Bapak Nadiem Makarim, telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang masuk dalam program Merdeka Belajar. Salah satunya adalah, mungkin kita bahas dari Ibu dulu sebagai guru, yaitu RPP yang dipersempit atau diperingkas dari yang 13 komponen menjadi 3 komponen dan hanya 1 halaman. Pendapat Ibu mengenai kebijakan untuk guru ini seperti apa? Kalau dari segi efisiensi itu memang bagus kan, karena memang selama ini yang menjadi beban guru itu adalah saat membuat RPP. Padahal saat pelaksanaan guru itu sudah melaksanakan tugasnya, cuman yang menjadi bebannya itu memang di RPP-nya itu. Tapi dengan adanya penyederhanaan RPP itu memang sangat-sangat diuntungkan pihak guru, artinya diringankan lah, karena bagaimanapun juga guru itu sudah melaksanakan tugasnya, cuma beratnya di memikirkan instrumennya itu. Jadi ya itulah gunanya, memang adalah manfaatnya di pihak guru penyederhanaan RPP itu. Berarti Ibu mendukung adanya kebijakan ini? Mendukung sekali, karena bagaimanapun juga kita sebagai pelaksana stakeholdernya harus mengikuti aturan instruksi dari pusat. Berarti sudah benar begitu jika disebut sebagai program Merdeka Belajar, karena guru juga merdeka dengan adanya kebijakan tersebut. Ya paling tidak memang ada benarnya, karena kita lebih leluasa membiarkan anak-anak tuh, ya seperti Ibu salah satu contohnya sekarang memang mengikuti apa yang dimau anak-anak saat kita belajar di dalam kelas itu. Misalnya kita saat menjelaskan, anak-anak tuh kayaknya sudah tidak kondusif, ya kita cari apa maunya mereka. Kita suruh misalnya sudah tidak kondusif dalam kita berdiskusi, ya kita alihkan ke yang lain. Terkadang kita ajak mereka ke perpustakaan lah, biar lebih leluasa. Misalnya kita ajak ke halaman, karena sekolah kita halamannya luas, jadi anak-anak tuh biar betul-betul menikmati. Memang betul-betul anak-anak tuh menikmati sekali, ya belajar sambil santai lah, memang betul-betul mereka jadinya. Berarti benar ya Bu untuk program ini. Kebijakan selanjutnya yaitu ujian nasional yang digantikan dengan assessment dan survei karakter, di mana assessment tersebut masuk 2 komponen, literasi dan numerasi, yaitu membaca, memahami, berhitung, dan menalar. Kemudian yang satunya itu merevisi karakter mereka. Nah, Ibu memandang pergantian UN dengan assessment dan survei karakter itu seperti apa? Kalau masalah UN itu menurut pendapat Ibu pribadi kayaknya masih perlu waktu lah, karena bagaimanapun juga sesuatu kebijakan yang baru tuh tidak secara serta-merta otomatis harus terlaksana di bawah. Bagaimanapun juga kayaknya masyarakat kan masih belum menerima kalau ditiadakan UN, seakan untuk apa anak-anak sekolah kalau tidak ada UN dan sebagainya, yang itu mungkin masih perlu proses.
Tapi begini Bu, ada juga yang memandang kalau ujian nasional itu memberatkan siswa dan orang tua. Karena ada beberapa siswa yang harus sampai les, sampai stres karena ujian nasional dijadikan tolak ukur seperti itu. Ya, bagaimanapun juga sistem pendidikan kita yang selama ini kan memang adanya seperti itu. Itu yang maksud itu masih perlu proses. Tidak bisa secara revolusioner harus seketika tanpa itu maksudnya. Oke lah, nanti mungkin sekarang belum, mungkin berapa periode berikutnya bisa diganti, artinya perlahan. Berarti perlu pembiasaan. Perlu pembiasaan dan perlu ya itulah, masih perlu proses. Oke. Kita lanjut Bu ke poin ketiga, yaitu USBN yang dilaksanakan secara sendiri-sendiri oleh sekolah, tidak serentak, tidak berstandar nasional lagi. Karena di mata kementerian itu untuk menilai kebebasan atau kemerdekaan dari sekolah itu sendiri. Pandangan Ibu terkait USBN yang sudah dilaksanakan masing-masing sekolah itu seperti apa? Ya, kalau itu memang semua punya nilai tersendiri juga, positif negatif. Bagaimanapun juga kalau kita masing-masing membuat USBN dan sebagainya, kan standar secara nasionalnya bagaimana. Suatu saat anak-anak didik kita misalnya yang di luar daerah sekali yang terpencil mau melanjutkan ke sekolah yang lebih metropolis lah, bagaimana nilainya, apa bisa diterima secara nasional. Nah, paling tidak disitulah memang masih perlu ada nilai nasional, ukuran standar nasional. Kalau tanpa itu ya anak-anak kita kan standar sekolah masing-masing, apalagi misalnya berbeda kan. Itu menurut pandangan Ibu. Nggak tahu nanti proses yang lain dan sebagainya. Paling tidak ya kita punya pandangan kan. Karena masing-masing daerah tuh beda karakter dan sebagainya ya. Di samping adat, budaya dan sebagainya, pendidikannya juga pasti beda. Kalau tidak ada standar nasionalnya, ya suatu saat anak-anak kita mau dikemanakan nanti. Misalnya kita di daerah terpencil ingin melanjutkan ke nasional, apa dipakai standarisasinya. Nah itu. Berarti menurut Ibu masih penting menetapkan standar nasional? Masih penting. Berarti hubungannya ke kebijakan yang keempat dong, ke bagian zonasi itu. Kan ketika seorang anak ingin melanjutkan ke tempat atau ke sekolah yang bukan termasuk dalam daerahnya, maka perlu adanya standarisasi nilai yang sama. Berarti Ibu memandang harus sepadan begitu, harus ditetapkan standarnya. Paling tidak ada strata atau syarat secara nasional, entah apa istilahnya, walaupun tidak harus tidak harus ini, paling tidak ada syarat atau kriteria untuk standar nilai nasional. Jadi tidak harus seperti yang sudah misalnya memberatkan dan sebagainya, tapi paling tidak ada apalah istilahnya di kemudian hari kebijakannya, yang penting ada satu nilai untuk tingkat nasional. Berarti perlu pemerataan dan pembiasaan terlebih dahulu. Perlu itu sosialisasi, dan itulah makanya proses, semua butuh proses, karena masing-masing daerah betul-betul memang tidak bisa disamakan dalam hal pendidikan dan kemampuan ini. Makanya itu perlu masih standar. Kayak kemarin sistem zonasi itu saja kan masih banyak pro kontra. Masyarakat sendiri belum menerima. Mau dikemanakan kalau tidak ada sekolah primer lah, sekolah apa istilahnya dia, sekolah khusus yang berprestasi saja. Bagaimana, paling tidak kan itu memang suatu kebanggaan orang tua. Di samping itu juga sebagai pemicu dan pemacunya siswa dan orang tua. Jadi orang tua dan siswa itu bangga sekolah di, walaupun itu memang ada positif negatifnya, paling tidak itulah pemacunya. Kalau tidak ada seperti itu, jadi untuk apa? Toh juga tidak ada yang memacu kita. Untuk apa belajar susah-susah, toh juga sekolahnya segini gitu. Begitu jadinya kan seakan begitu kan. Kalau tidak ada nilai-nilai standar itu. Berarti Ibu ada pro dan kontra berarti terhadap kebijakan ini. Harapannya Bu, yang terakhir, harapan Ibu untuk program terbaru dari Kementerian Pendidikan kita apa? Harapan kita sebagai guru di
stakeholder ya seperti itu. Kalau memang suatu kebijakan kebebasan, oke, memang bagus, tapi tetap ada nilai standar untuk kebijakan nasional. Jangan tanpa standar, karena kasihan anak-anak kita di daerah kalau tidak ada standar nasionalnya. Kalau tidak ada satu yang sama untuk seluruh Nusantara itu kan itu yang kita sebut nilai standar nasional kan. Kalau pun dianggap berat, nah sekarang apa penggantinya? Itu tetap harus ada nilai syarat. Oh, misalnya syaratnya harus inilah di kemudian hari, tidak harus seperti kemarin pun dan sebagainya, tapi tetap harus ada standar nasional. Terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan untuk kita berdiskusi sore hari ini. Demikian diskusi singkat antara saya, Mita Sutianti, dan Ibu Agung Raka selaku guru, dan pandangan beliau tentang kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan Indonesia, yaitu program Merdeka Belajar. Saya Mita Sutianti, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tanah